Hadir.
Tes, maaf ada suaranya nggak ya? Kita mulai jam 19.30. Baik-baik. Ya baik. Eh, Sebelumnya, eh, halo, apakah suara saya terdengar? Ini Ada Pak, sinyalnya ada. terdengar. Oke, oke. Oke. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam, Pak. Mohon maaf ya, nggak bisa open cam. Sebaiknya juga nggak usah open cam kalian ya, biar apa bandwidthnya nggak terlalu besar. Ini saya sinyalnya agak jelek di sini. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kemarin dua kali pertemuan saya nggak bisa laksanakan. Hari ini kita akan bahas dari konsep dasar sampai nanti tingkat middle-nya ya. Jadi saya akan ulas sebentar materi-materi yang sudah disampaikan sampai nanti ke materi intinya.
Jadi di sini ada sesi 5 itu sembilan sampai 9 ya. Nah, nanti dari awal kita bahas. Jadi saya padatkan materi-materi minggu kemarin yang nggak saya sampaikan dalam satu paket. Nanti di akhir itu ada tugas. Mungkin tadi beberapa sudah mulai baca ya tugasnya. Nah, tugasnya itu nanti adalah mengaplikasikan hasil materi-materi ini dalam bentuk bahasa pemrograman yang setiap prodinya gunakan. Jadi nanti ada bahasa pemrograman yang misalnya pakai Python atau pakai apa PHP atau pakai Java, nanti tinggal disesuaikan aja ya. Nah ini saya ulas, mohon perhatian kita. Mungkin hari ini nggak ada sesi untuk presentasi, jadi agak padat ya. Eh, kita tuh ujian sekitar tanggal 20-an Januari ya, 20 Januari. Jadi nanti saya padatkan materinya di minggu ini dan minggu depan. Minggu berikutnya dari masing-masing tim bisa presentasi dan mengadopsi dari konsep object orientednya dalam bentuk aplikasi. Jadi intinya gitu ya. Jadi ada waktu masih spare nanti 2 minggu untuk bisa ngerjakan aplikasi setiap timnya tadi. Nah itu nanti jadi nilai UAS-nya untuk terakhir. Oke, kita lanjut di 5 konsep dasar PBO. Ini sebenarnya ulas materi yang kemarin ya diulas sedikit. Bisa dibuka sesi 5-nya. Nanti ada absen biasa ya. Jadi absennya nanti sesi 5 sampai sesi 9 ya. Sekaligus hari ini. Oke, di sesi 5 nanti dibuka itu ya, saya ulas sedikit materi dasar yang kemarin. Apa sih PBO itu, pemrograman berarti objek gitu ya. Terus apa bedanya dengan pemrograman awal yang kemarin saya katakan ada namanya prosedural. Nah, di sini kita ada ulasan pemrograman orientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur yang dikenal juga sebagai metode. Kemarin ada 3 bagian yang sudah kita bahas di objek oriented. Ada namanya kelas, ada nama objek namanya kelas, ada atributnya, variabel-variabelnya, lalu ada metode atau fungsi-fungsinya. Jadi ada 3 bagian itu ya dalam objeknya. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, merespon data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Jadi kemarin bisa saya asumsikan objek itu seperti kelas meja misalnya. Meja itu adalah objek. Nah, meja ini nanti bisa kita instansi atau kita copy atau kita duplikat nantinya dalam bentuk meja yang lain. Jadi kita punya satu objek yang bisa kita gandakan atau kita cloning dalam bentuk yang sangat banyak sekali nantinya. Tergantung instan kelasnya mau berapa banyak. Jadi intinya kita fokusnya di objeknya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih kemudahan mengubah program dan digunakan luas dalam teknik peranti lunak skala besar. Jadi kalau dalam kapasitas besar, objek-objek ini jadi mempercepat pembuatan program. Jadi kalau kita punya tim yang besar, kita bisa bagi-bagi tugas masing-masing tim, kita bikin objek dan objek itu nanti bisa digunakan oleh tim yang lain. Jadi kita nggak perlu tahu isi dalam programnya bagaimana dalam objek tersebut, seperti black box gitu ya. Yang pasti kita tahu inputnya apa, nanti outputnya apa. Cara prosesnya itu di masing-masing objek sudah punya skupnya masing-masing. Oke. Nah, ada istilah pemrograman prosedural. Mungkin kalau yang baru semester 1 eh, sudah mulai buat programming, tapi yang dia prosedur. Jadi bertahap gitu ya. Lalu Kang PBO ini adalah tingkatnya sebenarnya lebih middle ya dia. Setelah belajar prosedural, baru bagaimana cara buat objek orientednya. Nah, di sini apa sih eh, perbedaannya gitu ya? Ini di sini kita bisa baca kemarin sudah diterangkan ya.
Yang jelas bahasa pemrograman yang bisa digunakan itu ada pakai Java, PHP gitu ya, Python, C++, mungkin yang belajar hari ini ada Java atau Python itu bisa masuk dalam pemrograman object oriented. Nah, untuk prosedural sendiri itu sebenarnya bahasa Python dan Java itu juga bisa digunakan ya. Jadi tergantung penggunaannya aja nantinya. Cuman kelas objeknya itu kalau misalnya kita pakai di bahasa pemrograman tertentu nggak ada. Jadi dia prosedural murni. Nah, hampir semua bahasa pemrograman hari ini itu pakai prosedural. Mungkin orang dulu pernah dengar namanya Pascal gitu ya. Ini awal-awal nih bahasa pemrograman sangat prosedural sekali nih Pascal dulu. Oke, ini ada kelebihannya dan kekurangannya. Kemarin di materi sebelumnya sudah kita bahas ya, kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas kalau prosedural itu dia cepat ya bikin programnya gitu ya. Mudah, simpel gitu ya. Terstruktur gitu berurutan. Cuman kalau nanti kalau programnya sudah besar, sudah apa rumit gitu ya, itu dia akan sulit sekali untuk di maintenance. Jadi kalau misalnya ganti programmer, ganti orang segala macam untuk mempelajarinya dia akan sangat rumit gitu ya. Karena bisa ratusan bahkan ribuan skrip program yang saling apa ya, saling tumpang tindih gitu di dalam sini. Nah, kalau eh, object oriented dia eh, awal-awal buat emang agak lama gitu ya, tapi setelah objeknya jadi siapapun bisa meneruskan dengan sangat cepat. Yang kelebihan yang kekurangan PBO ya. Nah, analogikanya seperti ini. Kalau kita misalnya mau pergi kerja, ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan nih. Bangun tidur dulu, siapin pakaian, mandi, sarapan, terus apa lagi misalnya bersih-bersih atau apa gitu ya, siapin buku atau peralatan kerja, baru berangkat kerja. Nah, kegiatan ini harus kita lakukan sendiri, nggak dibantu orang lain ya. Semua kita yang handle. Nah, ini di prosedural seperti ini. Bangun tidur, nanti kita mau bikin lagi objek yang baru, orang yang baru, melakukan hal yang sama, bangun tidur, siapin pakaian, mandi terus aja begitu. Jadi tahapan pekerjaannya sebenarnya itu aja, cuman karena berulang jadi banyak skripnya ya. Jadi setiap bagian ini nanti akan jadi skrip-skrip. Nah, skripnya ini akan diulang lagi, dan akhirnya banyak banget. Kalau misalnya ada 10 orang melakukan hal yang sama, maka nanti akan ada perulangan yang sama juga. Nah, kalau objek oriented gimana? Nah, ini kayak begini nih. Kita nih bangun mau pergi kerja gitu ya. Sudah ada yang bangunin. Jadi kita nggak perlu bangun sendiri, udah ada yang bangunin. Lalu pakaiannya sudah ada yang nyiapin. Sarapannya juga udah ada yang masakin. Yang nganter kita ke kantor juga sudah ada gitu ya. Jadi tugas-tugas yang kita lakukan tadi itu sudah diwakili dengan orang-orang ini, dengan objek-objek ini gitu ya. Jadi objek ini yang tadi yang saya bilang dia menyederhanakan dari fungsi pekerjaan yang prosedural tadi yang banyak. Dia sudah dibuat objek. Nah, orang kedua nih, misalnya objek ini, orang kedua mau melakukan yang sama, dia cukup panggil aja nih tukang bangunin lagi, siapin pakaian, nyiapin sarapan, yang antar. Jadi dia tinggal pakai jasa pihak ketiga. Dia nggak mau tahu caranya nyiapin pakaian, bagaimana nyetrikanya, nggak tahu lah dia pokoknya. Pokoknya dia terima bersih, pakaiannya udah siap dipakai. Nah, itu konsep dari objek oriented. Sarapan juga begitu, dia nggak perlu tahu cara masak, cara nyeplok telur atau bikin sayur, dia nggak perlu tahu. Cukup panggil tukang kokinya yang bisa nyapain, dia tinggal minta, minta apa, minta ceplok telur, maka diceplokin telurnya gitu ya. Jadi dia nggak perlu belajar bagaimana buat ceplok telur. Kesannya seperti itu kasarnya gitu ya. Tapi kalau prosedural ini, ya dia kalau mau siapin makanan, sarapan, ya dia sendiri yang harus nyiapin. Dia harus belajar masak, dia harus belajar ngeramu masakannya gitu ya. Jadi banyak banget pekerjaan yang dia lakukan satu prosedural ini gitu ya. Kalau ini dia nggak perlu tahu, cukup panggil objek-objek ini. Objek ini bisa dipakai sama siapa aja. Jadi kalau misalnya ada objek lagi yang keempat, dia cukup panggil lagi nyiapin sarapan, cukup panggil orang ini aja gitu ya. Jadi dia nggak perlu belajar lagi karena sudah ada ahlinya masing-masing. Nah, itu konsep dari objek oriented. Oke, terus berikutnya di sesi 6. Ini kok nggak besar nih. Bentar. Oke, materi kelas 6, kelas dan objek. Jadi kan dari objek oriented ya. Nanti apa sih bedanya kelas dan objek itu ya?
Nah, kelas adalah cetak biru atau blueprint template dari objek gitu ya. Jadi cetak birunya, eh, masternya sebelum jadikan objek gitu ya. Kelas hanya dipakai untuk membuat kerangka dasar yang instansinya digunakan objek. Jadi kalau misalnya kita buat satu meja gitu ya, ada satu meja yang jadi cetak birunya, jadi contoh. Kaki mejanya ada berapa? Misalnya kaki mejanya kita buat yang kaki mejanya tiga misalnya. Terus plak mejanya bulat begitu ya. Nah itu cetak birunya. Maka semua meja berikutnya yang tukang buat nanti harus sama persis seperti meja pertama tadi sebagai cetak biru. Jadi sebagai contoh. Nah kelas objek ini adalah kelas awal yang akan digunakan nanti untuk turunan yang lain. Jadi sebagai blueprintnya gitu ya. Artinya kelas yang dibuat nanti akan didistribusikan jadi objek. Jadi kelas itu nanti akan baru jadi objek. Ini nih blueprintnya lalu di apa di cloning gitu ke objek-objek yang lain. Kelas dapat menyimpan data atau properti atribut kan ya, atribut atau variabel ya kan biasanya dan perilaku atau metode atau behavior. Jika pada pemrograman prosedural variabel array dan fungsi terpisah, namun pada PBO kemudian variabel array dan fungsi disimpan dalam satu tempat yaitu di kelas gitu ya. Dalam satu kesatuan, satu kapsul, satu apa? Satu kod. Objek dalam kehidupan merupakan segala sesuatu yang sifatnya konkret maupun abstrak. Konkret artinya adalah segala sesuatu yang nyata yang bisa dirasakan. Abstrak adalah segala sesuatu yang ada bukan secara fisik dan bisa dirasakan. Pada PBO, objek adalah variabel yang merupakan hasil instansi atau cloning gitu ya, instansi, perwujudan atau pembentukan representasi dari kelas. Jika kelas adalah blueprint atau template-nya, maka objek adalah instansi dari kelas tersebut. Jadi kelas dulu baru nanti jadikan objek. Dan objek inilah yang akan digunakan. Satu objek hanya hasil instansi dari satu kelas. Jadi kalau digambarkan seperti ini dalam dunia nyata, ada kelas namanya mobil. Kenapa suaranya? Iya, kita off cam semua ya. Kita off cam semua. Saya juga off cam biar itu hemat bandwidthnya juga. Ini ada gangguan juga di saya di bandwidth. Oke, em, contohnya tadi ya, kelas sama objek. Nah, kelas ini berarti kan tadi kan blueprintnya ya. Blueprintnya ada gambar mobil seperti ini ya, mobil awal gitu kelasnya. Lalu di cloning. Di cloning mobilnya itu nanti baru dijadikan objek satu, dikasih warna putih mobilnya. Objek dua dikasih warna biru. Objek tiga di cloning lagi warnanya hitam. Jadi bentuk mobilnya segala macam itu dia mirip dengan kelas awal ya. Eh, objek kelasnya ini ya, kelas awalnya kita sama tuh lihat. Cuman begitu masuk ke dalam objek, dia jadikan objek, kita bisa ganti warnanya gitu. Kita bisa ganti atribut-atributnya di sini. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi satu kelas bisa dibuat beberapa objek. Oke, lanjut. Hmm, Sesi 7. Di dalam kelas tadi ada namanya properti dan method. Kita lebih dalam properti. Properti, properti adalah data-data yang terdapat pada kelas. Data-datanya ya, variabel atau datanya. Nilai dari properti bisa diisi dan diubah setelah instansi objek dari kelas. Jadi setelah kita cloning tadi mobilnya, lalu kita bisa ubah isi propertinya tadi warna kita bisa jadi warna putih gitu ya atau warna merah. Itu kita bisa rubah isi dari variabel warna tadi. Dengan demikian objek dari instansi satu kelas bisa memiliki nilai data yang berbeda. Properti dapat berupa variabel, array maupun linked list. Properti dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Jadi variabelnya tadi mobil bisa ada warnanya, ada ukurannya gitu ya, ada jumlah bannya gitu kan itu di apa diatur di variabelnya. Sedangkan metode atau behavior atau perilaku adalah perilaku-perilaku yang bisa dilakukan suatu kelas. Masing-masing metode bisa dijalankan atau dipanggil setelah instansi objek dari kelas. Metode pada suatu kelas dapat berupa metode void. Void ini tidak mengembalikan nilai. Jadi istilah void ini sering banget nanti di bahasa pemrograman ya. Ada istilah void. Apa sih? Void itu hampa gitu, kosong. Jadi dia tidak mengembalikan apapun.
tidak mengembalikan nilai. Jadi nggak ada return, nggak ada apa, nggak ada kita nyuruh, misalnya nyuruh cuci baju, tapi nggak ada baju yang dikembalikan ke kita. Pokoknya dia nyuci aja, tapi bajunya nggak dikembalikan ke kita gitu, nggak ada nilai kebalikannya. Dan ada metode return. Return itu mengembalikan nilai. Jadi setelah kita suruh nyuci, ada baju yang setelah dicuci dikembalikan ke kita. Jadi ada yang kita terima. Jadi ada satu perilaku tindakan yang tidak mengembalikan nilai, ada yang mengembalikan nilai. Bedanya di sini. Ada perintah return atau nggak ada. Kalau perintah return berarti ada nilai yang dikembalikan. Metode pada suatu kelas dapat menampung parameter ataupun tidak. Metode dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Jadi bisa beberapa perilaku yang ada. Misalnya di mobil tadi bisa maju, bisa mundur, bisa belok. Itu kan metodenya ya. Perilakunya bisa lebih dari satu. Sama kayak variabel tadi. Nah, analoginya seperti ini. Tadi kan ada kelas objek ya. Ada kelas mobil, ada objek-objeknya nih. Lalu kalau ada propertinya, properti atau variabelnya, jadi mobil itu punya warna. Warna catnya apa? Putih, merah. Jenis mobilnya apa? Sedan, apa SUV atau apa ya. Tipe transmisinya automatic atau manual gitu ya. Banyak bannya, berapa jumlah bannya? Ada yang 4, ada yang berapa kalau tuh? Berapa tuh? 6 apa 9 gitu ya. Lalu tipe bohlam lampunya ada yang misalnya LED, ada yang konvensional gitu ya. Nah, ini properti-properti yang dia punya di sini. Properti itu ya apa sih ya, aksesoris lah di situ ya, aksesoris atau alat-alat yang dia punya gitu ya. Nah, kalau metode berarti kan perilakunya nih. Dia bisa nambah kecepatan, bisa digas gitu ya, atau dikurangi di rem. Lalu bisa menghidupkan lampu atau mematikan lampu, bisa buka jendela. Jadi ada kegiatan atau aksi yang dia lakukan. Siapa gitu ya. Kalau ini properti kan dia cuma nampung data aja ya. Warna putih ya udah putih aja gitu ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau metode bisanya dia bisa ganti warna. Berarti mobilnya bisa hybrid, mungkin bisa dipencet ada tombol bisa ganti warna gitu ya. Bisa pilihan model sekarang gitu ya. Ini bisa seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena ini dasar banget ya. Jadi cara berpikirnya yang penting. Nanti bahasa pemrogramannya bisa diterapkan dalam bahasa pemrograman macam-macam. Yang penting polanya ini. Jadi di materi kita ini sebenarnya belajar polanya. Kita ngerti bagaimana konsep berpikirnya. Lalu nanti dalam bahasa pemrograman kita bisa aplikasikan dengan script yang beda-beda ya tergantung bahasa pemrogramannya. Yang penting yang jelas logikanya sama. Oke. Ini contoh kelas mobil ya. Kelas mobil. Lalu kita objek mobil. Mobilnya namanya mobil Udin, yang satu mobil Budi gitu ya. Yang satu mobil Udin dia punya jadi udah di instan kelasnya udah diambil dari kelas mobil ini ditarik sama dia, dibuat cloning, lalu dijadiin namanya mobilnya si Udin. Warnanya jadi putih gitu kan. Jenis mobilnya sport, transmisinya matic, banyak bannya 4, tipe bolamnya LED ya kan. Jadi dia ini variabelnya nih. Kalau di apa di bahasa pemrograman biasanya tipenya putih misalnya berarti string warna gitu kan. String jenis. Jadi ada tipe datanya apa gitu. Kalau banyak ban 4 biasanya tipenya integer. Integer banyak ban, variabelnya banyak ban gitu ya. Jadi ini data-datanya diisi putih, spot ini berarti isian datanya ya, isi variabelnya. Nah, variabelnya itu warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, tipe bola ini nama variabelnya. Lalu ada call method. Metodenya apa nih? Tadi metodenya yang dia punya bisa tambah kecepatan dan lain-lain ya, banyak di sini ya bisa. Nah, terus dia bikin lagi instansi kelasnya dari kelas mobil, terus dia buat nama objek yang baru namanya mobil Budi gitu ya. Jadi yang satu mobil, sekarang mobil Budi nih. Tapi dia kasih isi variabelnya beda. Warnanya merah, jenis mobilnya SUV, tipe transmisinya manual, banyak bannya 4. Ini ya, jadi banyak ban sama LED-nya sama, tapi yang lainnya beda nih. Jadi dia bisa buat satu variabel baru yang berisi beda dengan yang mobilnya si Udin. Tapi metodenya sama, tambah kecepatan. Karena metode ini kan diambil dari kelas mobilnya ya, sama di sini dia. Kecuali mau ditambah lagi, ada metode yang baru gitu ya, dia bisa ditambahkan di sini. Cuman dia pasti ngopi. Halo, tes suara saya masuk. Masih Jelas Pak, Pak. masih terdengar. Masuk, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Oke, terima kasih.
Ini jaringannya nggak stabil sih. Oke, kita lanjut ke sesi 8. Ini udah sampai sini nih udah intinya. Kalau paham di sini berarti kita bisa langsung masuk ke bagian yang agak sedikit spesifik ya. Ada istilah namanya konstruktor dan destruktor. Nah, ini apa nih? Konstruk berarti ngebangun ya, konstruktor, kontraktor, konstruktor gitu ya, membuat bangunan, membangun atau membuat awal gitu ya. Konstruk awal. Dia membuat awalnya dibuat kayak apa gitu ya. Lalu ada destruk. Destruk itu merusak atau menghilangkan, menghancurkan gitu ya. Jadi yang satu istilahnya ngebikin, yang satu merusak atau menghilangkan gitu. Konstruktor dan destruktor. Kita masuk. Konstruktor adalah metode khusus atau magic method istilahnya ya, yang akan diotomatis, jadi otomatis dia dieksekusi pada saat instansi objek. Jadi pertama kali saya bikin instan objek kelas dari mobil, dia otomatis akan dikerjakan juga gitu ya, metodenya. Konstruktor biasanya digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek dengan menambahkan parameter di konstruktor metodenya. Jadi ada tambahan parameternya apa. Biasanya konstruktor metode dipakai untuk statement koneksi ke database supaya diakses otomatis dieksekusi pertama kali. Nah, ini biasanya kalau nanti kita buat aplikasi, kalau kita koneksi database itu kan kita harus tahu nama database-nya apa, terus nomor IP-nya berapa, lalu password-nya apa, usernya apa gitu ya. Nah, kalau kita masih pakai program prosedural, setiap kali kita mau misalnya mau nambah data, mau menghapus atau mengedit gitu ya, maka kita harus panggil perintah 4 itu berkali-kali ya. Kita minta usernya, passwordnya, nama database-nya, nama jaringan itu kita minta, lalu baru kita bisa eksekusi database-nya mau diapain gitu ya. Nah, kalau kita sudah buat kelas untuk koneksi database, cukup kelasnya itu kita panggil setiap kali kita mau melakukan perintah penghapusan atau penambahan data. Jadi cukup sekali aja kita bikin, bisa dipakai terus, gitu ya. Tapi kalau pakai prosedural, nggak pakai kelas, maka setiap kali kita mau menghapus data atau mau menginput data, maka kita harus buat dulu script untuk koneksi ke database-nya, gitu. Jadi dia otomatis aja kalau udah bikin kelas. Metode adalah dengan menuliskan kata-kata konstruktor, metode seperti nama bahasa pemrograman, misalnya nama kelasnya mobil, maka nama konstruktornya juga mobil gitu. Oke, definisi destruktor, destruktor adalah metode khusus atau magic method juga yang dieksekusi secara otomatis saat sebuah objek dihapus dari memori. Jadi begitu kita hapus objeknya, tadi kan kita bikin objek mobil ada 10 gitu ya. Lalu kita hapus satu, otomatis ada perintah untuk melakukan destruktor. Jadi sebelum mobil itu hilang, dia ada perintah dulu apa yang dilakukan. Gitu ya. Kenapa sih ada perintah destruktor konstruktor ini? Ini berkaitan nanti dengan penghematan memori juga. Jadi setiap kali objek kita buat, maka otomatis memori komputer itu akan eh, membengkak ya, akan menambah. Karena kita di situ ada instansi kelasnya semua. Ada variabel baru, ada metode baru yang dia siapkan gitu ya. Jadi makin banyak objek yang dibuat, maka jumlah memori yang digunakan juga makin besar. Nah, gimana caranya supaya begitu objek yang sudah nggak digunakan dihapus, ya ada perintah destruktor tadi untuk menghilangkan gitu ya, apa inisialnya. Destruktur metode biasanya digunakan untuk memutus koneksi dari database ketika data sudah selesai dipakai. Destruktur jarang dipakai karena sejatinya ketika objek sudah tidak lagi digunakan, maka otomatis terhapus dari memori dan tidak lagi memberi memori. Jadi sejatinya sih begitu dihapus dia akan hilang ya. Cuman apa sebelum dihilangkan itu dia ada perintah destruktor. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman itu malah dia minta benar-benar ada perintah untuk menghapus dia secara script untuk menghilangkan database-nya. Nggak otomatis juga gitu dia. Dia ada perintah. Jadi walaupun kita hapus, tapi sejatinya dia masih ada di memori. Jadi ada perintah tambahannya. Nah, kalau yang sudah bagus bahasa pemrogramannya, dia otomatis dihapus juga sih biasanya. Namun destruktor sangat membantu untuk dipakai ketika akan menjalankan perintah tertentu sebelum objek dihapus dari memori. Tidak semua bahasa pemrograman terdapat perintah destruktor metode. Salah satunya bahasa pemrograman Java gitu ya. Nggak ada perintah destruktornya.
Java sendiri tidak memiliki metode destruktor karena Java menggunakan garbage collector untuk manajemen memorinya. Garbage collector ini akan otomatis menghapus objek yang tidak dipakai. Jadi nggak harus bahasa pemrograman semua ada perintah destruktornya ya. Contohnya Java ini nggak pakai dia. Nah, analoginya seperti ini nih. Kelas mobil ada konstruk mobil. Jadi begitu pertama kali objek itu diinstan kelas kan, dia langsung hidup mesin mobilnya nih. Jadi ada perintah metode untuk menghidupkan mesin mobil. Jadi setiap kali mobil ini kita cloning, mobilnya langsung hidup. Ini perintah dari konstruktor. Jadi setiap kali di cloning, mobilnya langsung hidup, nggak mati hidupnya. Mobilnya nggak dalam keadaan diam, tapi udah hidup karena di sini ada metodenya untuk hidup misalnya. Ini tergantung kita ya. Di pertama kali mobil itu kita create, apakah mesinnya mati atau hidup atau lampunya nyala tergantung ini. Lalu destruktor mate itu mematikan mesin mobil. Jadi setiap kali mobilnya mau dihancurkan, dia akan matikan mesinnya dulu, baru mobilnya dihancurkan. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi kita kasih message misalnya, waktu mobil Udin ini diinstansi, di cloning gitu ya, dari kelas mobil, dia dapat. Nah, kan muncul oke mesin hidup. Jadi dia dia ngasih tahu oke mesin sudah hidup gitu. Dia ngasih sinyal gitu ya. Gitu ya. Untuk properti dan metode tetap aja sama sih ya. Cuman di sini dia jadi mobil nggak diem mobilnya. Udah melakukan pekerjaan sesuatu gitu ya. Jadi pertama kali dia dimunculkan dia langsung melakukan aksi. Nah, itu di konstruktor. Nah, begitu dia nanti mau dihapus, misalnya mobil ini mau apa di apa ya kalau di di luar negeri itu di press gitu ya, mobilnya udah rongsokan di press itu. Sebelum di press dia melakukan oke mesin mati gitu ya. Jadi dia ada satu aksi sebelum dia mati apa dulu gitu ya. Yang dia lakukan ini desktop. Oke, di sini bisa munculkan tampil menyiapkan data yang dibutuhkan pada properti biasanya nih ya. Data-data apa yang disiapkan atau munculkan pesan terima kasih misalnya. Pesan terima kasih untuk itu di destruktor. Nah, di awal-awal kita bisa perintahkan misalnya untuk konstruktor warna tipe, warna mobil atau tipe mobil kita perintahkan langsung di konstruktor. Jadi waktu nanti mobilnya jadi, langsung tiba-tiba berubah warnanya jadi putih atau jadi mobil apa gitu ya. Jadi di kelas ini, di kelas mobil kan tipe dan warnanya itu kan masih kosong, belum ada gitu ya. Tapi waktu kita mau panggil, kita langsung berubah. Walaupun di sini mobilnya bentuknya warnanya abstrak, nggak ada ya, nggak ada warnanya, masih kosong. Tapi begitu kita instansi, warnanya langsung berubah putih. Karena waktu kita manggil instansi, konstruktornya kita kasih warna dan tipe. Jadi di sini warna putih. Jadi kita panggil gini ya, mobil Udin putih sport. Otomatis munculnya warna putih. Tapi kalau misalnya warna merah, maka otomatis mobilnya akan berubah warna merah. Gitu ya. Jadi awal kali dia langsung bisa berubah bentuk karena konstruktornya sudah kita panggil. Nah, ini destrukturnya terima kasih misalnya sama tadi ya. Oke, sesi 9 ada istilah setter dan getter. Ini kalau yang sudah biasa main-main di PHP sering kali pakai perintah set dan get ya. Untuk koneksi data, untuk akses ke web itu biasanya pakai set dan get. Ada istilah setter dan getter. Nah, kenapa gitu ya? Setter adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengubah atau mengisi nilai pada properti. Jadi kalau kita mau rubah tadi mobilnya warna putih ya tiba-tiba kita pengen rubah udah bosan warnanya menjadi merah. Kita bisa set. Kita lakukan perintah set rubah warna jadi merah. Maka otomatis mobilnya akan berubah jadi warna merah. Tapi kalau yang konstruktor tadi konstruktor itu kan awal mobil dibuat itu langsung berubah warna putih gitu misalnya atau berubah warna merah itu namanya di konstruk. Kalau ini nih mobilnya udah jadi warna putih, lalu kita wah nggak suka warna putihnya kita set jadi warna lain. Nah, perintah setter ini digunakan. Jadi untuk mengeset variabel yang ada di kelas gitu ya, propertinya yang ada di kelas. Satu metode dikhususkan untuk mengubah atau mengisi satu nilai pada properti, walaupun sebenarnya bisa beberapa ya. Jadi setter bisanya khusus untuk satu, rubah warna jadi merah gitu ya. Tapi sebenarnya bisa langsung set itu bisa rubah warna merah sekaligus tipe mobilnya jadi SUV misalnya. Itu bisa dilakukan juga sih, tergantung variabel apa yang kita mau set gitu ya. Tapi biasanya satu-satu untuk amannya gitu ya. Biasanya programmer memberikan nama metode setter dengan nama set
terus nama propertinya. Jadi awalnya kata-kata set gitu dia biasanya. Di awal nama metode yang digunakan itu pasti ada kata-kata set gitu ya. Metode setter bersifat tidak mengembalikan nilai, jadi void, jadi nilai kosong, nggak ada yang dikembalikan, hampa gitu ya. Karena hanya mengubah atau menginisiasi pada properti, jadi hanya variabel propertinya yang dirubah, mobil tiba-tiba jadi putih gitu ya, tapi nggak memberikan apa nilai balikan kepada yang memberi perintah gitu ya. Ini setter. Kalau getter itu kebalikan dari set ya. Kalau get adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengambil isi nilai. Tadi ngeset memberikan, kalau get berarti mendapatkan. Jadi mengambil nilai dari properti. Satu metode getter dikhususkan untuk mengambil satu nilai dari properti walaupun sebenarnya bisa beberapa. Biasanya programmer memberikan nama metode getter dengan nama get, lalu nama propertinya apa? Nama misalnya get warna gitu ya. Metode getter bersifat mengembalikan nilai return pada karena mengambil isi nilai pada properti. Jadi ada nilai yang diambil. Kita bisa get warna, nanti muncul warnanya mobil putih misalnya gitu atau merah gitu ya, tergantung dari isi variabelnya atau isi propertinya. Kenapa perlu setter dan getter? Untuk meningkatkan keamanan data. Jadi nggak semua orang bisa merubah isi dari propertinya. Dia harus menjalankan dari luar ya, jadi nggak bisa langsung dari dalam. Jadi nanti datanya sifatnya adalah apa? Protect ya, diprotek datanya itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa dari luar langsung mengontrol ke kelas. Dia harus lewat metode. Lebih mudah mengontrol properti dan metode gitu ya. Kelas lebih fleksibel karena memiliki akses penuh terhadap properti dan metodenya. Dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain gitu ya. Jadi aman. Setter dan getter method berkaitan dengan visibility atau access modifier karena ada kaitannya dengan keamanan data. Jadi akses yang berhubungan langsung ke property, variabel-variabel itu kita amankan jadi nggak bisa langsung. Dia harus melalui proses set atau get tadi. Nah, ini contohnya analogi setter getter tadi properti ada warna cat, transformasi gini ya. Jadi propertinya kita mau rubah, kita nggak bisa langsung rubah, tapi harus melalui dari perintah set tadi. Gitu ya. Oke, nah, analoginya kayak gini ya. Di properti ini kita mau rubah warna cat, ya kan? Warna catnya kita mau rubah. Nanti kita harus kasih metode ini, set warna cat. Nah, itu masukin datanya apa? Misalnya putih. Maka properti ini nanti nilai variabel warna catnya berubah jadi putih gitu ya. Get warna cat gitu ya. Dalam kurung ini kan ada perintahnya juga ya, kosong. Dan ada return kembaliannya. Misalnya warnanya merah, maka return yang dikembalikan warna merah gitu ya. Jadi ada perintah set, get ini ya. Ini apa? Setter dan getter. Fungsinya adalah untuk merubah atau mengambil data dari properti tadi atau dari variabel gitu ya. Ini aturan yang kita bisa pakai bersama kalau programming biar semua tim paham gitu ya. Untuk merubah nilai propertinya gunakan perintah set atau getnya, tinggal lihat nama variabelnya apa. Oke, dari sini muncullah bagaimana mau bikin aplikasi ini ke dalam bentuk bahasa program. Nah, ada di bagian Oke, siapa nih? Atas nama Haddad Alfarisi hadir Pak, maaf baru join. Oh ya nggak apa. Oke ya, data-datanya sudah saya share ya, Haddad di Google Pak. Nanti tinggal baca di Google Class. Oke, oke di sini ya konsep 5 materi tadi ya, saya
Terus. Hilang. DC ya. Anomali dah jaringan. Oke. Oke, maaf, ada gangguan lagi nih ya. Oke, tadi filenya sudah saya share ke GCR ya. Tinggal dibuka aja di GCR. Ini ada absennya juga, tinggal di absen. Sesi 5, sesi 6, materinya juga ada di sini. Tadi yang sudah disampaikan, kehadirannya juga nanti di absen terus ya sampai sesi 9. Iya, sampai sesi 9. Oke, kemudian mana tadi? Aduh, kok hilang. 8 tadi. Nah, di sesi 9 untuk memastikan bahwa apa materi yang tadi telah tersampaikan, ada tugas sesi 9 ini. Tugas ini jalankan perintah. Aduh, internetnya nggak stabil mulu nih. Oke, sini jalankan perintah menggunakan perintah script ini ya, maksudnya perintah script menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan prodinya masing-masing. Kemudian hasilnya ditampilkan sebagai jawaban tugas. Jadi sini ada 3 bahasa pemrograman. Ini kalau yang pakai Python, tinggal dibuka filenya. Di sini ada scriptnya, dicoba. Kalian kan udah belajar Python di kelas kan? Nanti dari script ini coba dipelajari setiap bagian scriptnya itu maksudnya apa ya gitu ya. Nah, ini contoh aja yang saya coba buat supaya semua sama gitu ya. Nah, ini pas mobile
Maaf jaringannya keganggu mulu nih ya. Tinggal sedikit lagi ke materinya. Tinggal lihat tadi ya, share-nya. Ini ya contohnya dari Python. Ini ada script kelas mobil. Ini contohnya kayak begini cara buatnya gitu ya. Nanti yang belajar Python tinggal di kulik ya, dicek gitu ya kayak def init self. Ini kan perintah dari konstruktor nih ya. Kayak gini ya. Kalau di apa di Python perintah konstruktor kayak gini nih, def init lalu self merek tipe ini tambahan variabelnya ya. Lalu di sini ada perintah get ya tadi yang saya katakan ada get untuk getter, ada set untuk setternya gitu ya. Nah, ini eh, metode-metode yang dia punya gitu ya, definition, set gitu kan. Kalau dia function atau method itu tulisnya kayak begini ya gitu ya. Lalu ada return di sini ya. Kalau dia get pasti ada perintah return tadi kan di materi tadi udah disampaikan. Kalau set dia nggak ada return karena dia langsung merubah dari variabel ini merek misalnya. Dia kan pada punya variabel nih ya, variabel merek. Nah, ini ada berapa metode tuh? Berarti mirip Ada, mirip pembuat modul ya Pak ya? Modul apa modul di Python tuh? iya, script di Python. Kalian udah belajar Python kan? Udah Udah. bagaimana cara mengeksekusi scriptnya? Nah, ini Ini tinggal kayak diikutin, coba membuat modulnya ya Pak. modul. Oh, kalau kamu namanya modul di sana ya, gitu ya. Oke, ini kelas sebenarnya, kelas mobil, gitu ya. Oke, di sini tinggal diketikkan, nanti dijalankan. Nah, ini perintah instan kelas tuh kayak gini nih. Instansi kelasnya di bagaimana objek kelas mobil ini kita jadiin satu objek gitu ya. Kan kelas mobil ini kan kelasnya yang di atas, lalu kita jadikan instan kelas. Nah, ini perintahnya ini dia, instansi kelas tuh ini. Instansi kelas mobil dengan Toyota Avanza nih variabel-variabelnya yang di set gitu ya. Lalu nanti cek merek yang muncul gimana nih, merek mobilnya, tipe mobilnya, tahun mobil, kapasitas gitu ya. Nanti jalankan hasilnya kalian foto boleh atau kalian screenshot silakan. Nanti hasilnya ditempel di dalam tugas gitu ya. Ini contoh yang pakai Python. Lalu kalau yang kelas yang jurusannya pakai misalnya Java, nah ini ada script Java, nah bisa dicoba juga nih kalau di Java dia ada main class main namanya biasanya. Nah ini ada class mainnya. Di sini ada public state void, ini kalau ada tulisan void ya. Jadi tidak mengembalikan nilai main apa kelas mainnya kelas utamanya ini ya. Public state main, lalu di sini ada perintah instan classnya mobil. Tapi kalau di sini pakai mobil, terus dalam variabel mobil, lalu ada new gitu ya kalau di Vue. Jadi penerapan objek oriented itu tergantung bahasa pemrograman masing-masing ya, caranya gitu ya. Kalau Python tuh lebih simpel dia ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lain agak ribet, harus ada pakai tanda kurung buka, kurung tutup gitu ya. Terus ada isi variabelnya, variabel argumennya di sini gitu ya. Jadi masing-masing punya keistimewaan masing-masing ya. Jadi sebenarnya tinggal kita ngikutin aja bahasa pemrogramannya pakai apa gitu ya. Ini ada print gitu kan, perintah print jadi kan kalau ini. Tapi kalau dalam Python tadi perintah printnya itu dia di bawah ya gini, print gini doang gitu kan. Kalau di Java dia ada sistem titik out titik print gitu. Nah, di sini ada mobil gitu ya. Mungkin kalau itu lebih panjang tulisannya gitu ya untuk mencet mobil. Nah, ini kelas mobilnya contohnya di sini ada tipe datanya kan private string merek gitu ya kalau dia. Tapi kalau di Python di sini datanya gini self merek gitu ya, lebih singkat dia ya. Self merek, self tipe, self tahun gitu ya. Nggak perlu pakai pakai nama variabelnya. Tapi kalau di sini tipe variabelnya ditulis nih. Merek tipenya apa? String, tipe string, tahun integer gitu ya. Kapasitas mesin integer gitu ya kalau di Java. Nah, kalau di tadi di perintah eh, apa konstruktor gitu ya. Kalau di Java pakai perintah ini public mobil ya di sini. Lalu dikonstruk nih apa yang mau di eh, jalankan pertama kali gitu ya. Dia ngeset variabel-variabel ini nih. Gitu. Ini perintah konstruknya ini, konstruktor. Kalau di Python itu perintah konstruktornya ini def init gitu ya. Tapi ya modelnya sama lah ya seperti ini gitu, sama sebenarnya. Cuma cara penulisannya aja beda.
Nah, terus ada tambahan juga kalau yang pakai Java. Pakai Java, kalau di SI baru diajarkan Java sedikit-sedikit. Ya, belajar emang kita harus cepat belajarnya ya. Emang di apa di kalian itu luar biasa ya, diturunkan bahasa pemrograman yang lagi tren-tren gitu ya. Jadi emang cepat ya. Objek oriented itu harusnya kelasnya sudah middle, sudah ngerti bahasa pemrograman, baru masuk ke objek oriented. Karena untuk memahami objek sendiri harus bisa diaplikasikan dengan script program. Tapi nggak apa-apa sambil berbarengan bisa dapat dua atau tiga gitu ya. Ini untuk PHP yang kemarin saya lihat ada juga yang pakai PHP, bukan PHP ini ya, di PHP-in bukan ya. Bahasa pemrograman ya PHP. Apa kepanjangannya saya lupa tuh ya. Ini untuk PHP kelas mobil kayak begini tulisannya nih. Kelas mobil, ada pabrik, dolar, merek, dolar, tipe gitu ya. Dia punya data seperti ini. Lalu ada function, construct. Nah, ini di construct kelihatan ya, tulisan constructor ya, kelihatan ya, construct gitu ya. Benar-benar kelihatan nih construct. Pertama kali konstruktornya gitu ya. Lalu ada public get sama ya, ambil get merek, set merek, get tipe gitu ya. Hampir sama ya. Ini sebenarnya untuk perbandingan kalian dari model bahasa pemrograman yang berbeda ini dengan kasus yang sama, cara pemecahannya kayak begini ya. Jadi kalau saya tekankan kalau emang kalian masih awal atau pemula, eh, kuasain satu bahasa pemrograman sampai level yang paham sekali, baru nanti pindah ke bahasa pemrograman yang lain itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita dalam satu saat belajar tiga pembahasan pemrograman sekaligus, nanti akan bingung nulis nih ya. Yang satu pakai dolar gini ya, yang satu pakai self gitu. Nanti kan bingung sendiri gitu, kan kecampur-campur di kepala gitu ya. Nah, ini hanya fokus di mata kuliah saya di PBO ini, saya hanya mengajarkan konsep berpikir dari objek orientednya. Lalu penerapannya silahkan gunakan bahasa pemrograman yang sedang dipelajari di masing-masing prodi. Makanya segitu. Jadi nggak bebannya nggak berat. Jadi tinggal nerusin gitu ya. Tinggal difokusin. Nah, ini sama nih public function. Nah, sini sama nih untuk inisialis mobilnya sama tuh. Mobil new mobil ya. Ini hampir sama kayak Java ya. Pakai new di sini. New mobil kayak sama kayak Java ini. Java mana tadi? Java itu di atas. Nih kayak new mobil. Tapi variabel objek mobilnya dia nggak perlu langsung di mobil, objek mobil baru new mobil. Tapi kalau di PHP dia langsung aja dimasukkan ke variabel string mobilnya ini, dolar mobil. Pak, itu kita boleh milih salah satu kan, Pak? Ya, dipilih sesuai bahasa pemrograman yang dikuasain. Kalau misalnya Bapak punya bahasa pemrograman yang lain, boleh aja pakai yang lain bikin. Misalnya udah terbiasa pakai kemarin Power Builder, boleh silahkan. Oke. Ini sebagai apa gambaran aja ya. Tinggal pilih mau pakai bahasa pemrograman sesuaikan dengan bahasa pemrograman yang diajarkan di prodi masing-masing. Mana tadi? Tugas 9. Tadi tuh Pak, kalau framework yang Andi pelajarin apa ya? Jadi kayak init, init itu terpisah Pak sama apa membuat modulnya tuh. Ada di sini Ini. modul.py sama strip-strip init, strip-strip.py. Jadi Hmm, yang kalimat dev-dev tuh Pak. Nah, di hmm, bawah dev ini tuh ininya terpisah. Dia masuknya ke yang di nah, itunya file hmm, pribadi Pak. Init.py. Ya sama hmm. Jadi kalimatnya nama strip-strip oh, init strip-strip.py. Nah, terus yang di bawahnya tuh dia masuknya ke modulus.py. Jadi terpisah. jadi Di initnya ya, kosong, Pak. filenya dipisah ya. Iya, Kalau ini dipisah. saya bikin filenya dalam satu satu file aja gitu ya. Nggak usah dipisah. Terserah ya. Nanti kalau mau teknisnya, oh Pak, saya mau dipisah aja dalam dua file yang berbeda, boleh. Jadi nanti tinggal dipanggil nama file yang dihubungkannya. Kalau ini dalam satu nih kelasnya satu, lalu di bawahnya langsung dipanggil, di sininya langsung dipanggil objek kelasnya langsung gitu. Itu Nah, tergantung gaya. yang dipisah coba Kak. Nah, itu Hmm? dev get merge tuh.
DevGet merek. Nah, itu masuknya ke Ah, modul sampai bawah tuh. masuk, Kayak DevSet masuk ke market, modul. iya, Oh, DevGet, tipe, itu masuknya ke modul, Pak. Kalau mm-mm. ada yang pelajari di frameworknya Oke, itu. Andi. Coba nanti coba ditanya ke dosennya ya, Pak, gitu kan, sambil kita cross check gitu, Pak, kalau di Python modul sama enggak dengan metode gitu, cara penulisannya sama enggak gitu. Ah, Eh, baik, Pak. Takutnya yang kamu apa yang lagi dikerjakan itu adalah metode dari prosedural. Kalau prosedural nggak ada istilah metode, adanya modul. Tapi kalau kita buat kelas di sini, berarti dia pakai dev gitu ya untuk menentukan metode. Jadi sambil di apa dosennya perlunya dicecer, Pak, ini ada tugas dari PBO begini nih gitu kan. Coba gimana Pak kalau dalam bentuk objek orientednya di Python gitu kan. Ini bisa masuk nggak gitu. Gitu ya. Baik, Pak. Sekalian Makasih. biar Siap, pusing siap, siap. sekalian dari awal. Soalnya, iya kalau pisah-pisah kayak gini, kok ini mirip, jadinya bingung. Gitu. Sambil baca-baca buku, baca referensi gitu ya. Ini saya dapat kebetulan sama gitu ya di bukunya itu sama tuh modelnya gitu. Coba saya konstruk ternyata bisa gitu. Oke, cukup ya pertemuan hari ini ya. Jadi ini dipadetin. Jadi nanti mungkin 2 minggu sebelum UAS, jadi Januari sekitar tanggal 4 itu pertemuan terakhir kita untuk ngebahas materi. Nanti berikutnya 2 minggu berikutnya adalah coba implement dari tugas project kelas kemarin itu dalam bentuk objek oriented. Ya. Kalau model kayak NumPy Array sih masuknya kemana itu, Pak? Prosedural atau metode? NumPy Array. Ya, NumPy array ya. Saya Iya, belum yang di tahu Pak. Python. Namanya array array itu masih masuknya kan di dalam bentuk variabel ya. Iya, Coba bentuk nanti variabel. ah, ah. Coba nanti ditanya ke itunya ya, karena di variabel itu bisa pakai array juga. Ya, dosennya ya, ditanya ya, tipe datanya itu juga bisa pakai array, gitu ya kan. Kalau ini kan tipe datanya satu ya, ya tipe data merek tapi nggak pakai array. Oke, bikin dosennya pusing, tanyain itu tuh. Yang jelas, gimana kita implement objek orientednya bisa jadi dalam bahasa pemrograman. Gitu. Emang ini kelasnya harusnya sih emang ngerti dulu bahasa pemrograman, baru masuk ke objek oriented. Tapi kita harus sejalan aja bareng-bareng. Yang penting konsepnya di kepala kita tahu, oh, objek tuh kayak begitu. Coba kita konstruk ke dalam bentuk script programnya gitu. Jadi nanti Ah, mau pakai bahasa program apa aja, oh modelnya sama kan mirip kan. Jadi oh kelas mobil, nah, tulisan kelas. Kalau di sini pakai public gitu kan, atau kelas tanda kurung kurawal gitu ya. Kalau ini titik dua gitu. Tapi ya begitu-begitu juga sih sama aja. Kalau yang ini kelas mobil pakai tunduk kurawal nih sama kayak si Java ini gitu. Kalau PHP sama kayak Java mirip. Oke, cukup ya. cukup, Oke, Pak. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Eh,